Kita kembali kepada mata kuliah manajemen risiko untuk pertemuan daring yang ketiga. Pokok bahasannya adalah mengetahui kemungkinan terjadinya risiko. Mengetahui kemungkinan terjadinya risiko. Mengetahui besarnya kemungkinan terjadi risiko dapat digunakan sebagai petunjuk strategi penanganan risiko mana yang lebih sesuai. Risiko-risiko yang kemungkinan terjadi sangat besar menggunakan strategi penanganan yang berbeda dengan risiko-risiko yang kemungkinan terjadi yang terkecil. Ada beberapa metode pengukuran kemungkinan terjadinya risiko, di antaranya metode Poisson, metode binomial, metode nilai standar, metode aproksimasi. Kita lihat berikutnya. Metode Poisson. Metode Poisson digunakan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Ada data historis tentang kejadian yang serupa sebelumnya. Misalnya kemungkinan karyawan demo. Besarnya kemungkinan karyawan demo bisa diketahui jika sebelumnya ada data historis tentang karyawan demo. Jika tidak ada data historis dari perusahaan, karena perusahaan masih baru, bisa mengambil data-data historis dari perusahaan-perusahaan lain yang sejenis. Kriteria berikutnya adalah datanya dalam bentuk diskrit. Yang dimaksud dengan data diskrit adalah data yang angkanya bulat, tidak memungkinkan adanya angka desimal. Contoh karyawan demo adalah 1 kali demo, 2 kali demo, 3 kali demo, dan seterusnya. Tidak mungkin ada 1,5 kali demo atau 2,1 kali demo. Pokoknya datanya adalah data diskrit. Kriteria berikutnya adalah ada periode waktu ke depan. Misalnya kita ingin mengetahui berapa besar kemungkinan karyawan demo pada 1 tahun ke depan. Rumus metode Poisson dapat diperhatikan. P buka kurung X tutup kurung sama dengan U pangkat X E pangkat min U dibagi dengan X tanda seru. P buka kurung X tutup kurung adalah probabilitas atau kemungkinan terjadinya X kejadian. X banyaknya kejadian yang ingin diketahui. U adalah rata-rata kejadian dalam satu periode. E adalah angka rumus metode Poisson 2,718. X tanda seru sama dengan adalah faktorial dari X. Kita ambil contoh kasus dan kita hitung dengan metode Poisson. Sebagai contoh, selama 6 tahun terakhir diketahui ada 3 kali karyawan perusahaan demo. Perusahaan mengalami kerugian di mana produksi menurun yang berakibat pada turunnya penjualan. Banyak pesanan yang tidak bisa dilayani dan dalam jangka panjang dapat menyebabkan pelanggan tidak mau memesan lagi barang dari perusahaan itu. Karyawan demo merupakan risiko bagi perusahaan. Pimpinan perusahaan ingin mengetahui berapa besar kemungkinan karyawan demo 1 tahun ke depan dengan melihat pengalaman 6 tahun terakhir. Dari contoh ini dapat diketahui penggunaan metode Poisson terpenuhi. 1. Mempunyai data historis. Kedua, kriteria kedua adalah datanya data diskrit. Ketiga, kriteria ketiga ada periode waktu ke depan. Misalnya kita ingin mengetahui berapa kali kemungkinan karyawan demo dalam waktu 1 tahun ke depan. Ini adalah proses perhitungan dengan metode Poisson.
X sama dengan 1. X itu adalah kejadian yang ingin kita ketahui, satu kali kejadian yang ingin kita ketahui. U adalah rata-rata kejadian yang lalu. Kejadian yang lalu adalah kejadiannya 6 tahun itu 3 kali demo. Berarti dalam 1 tahun kira-kira 0,5. 3 dibagi 6, 0,5. E adalah angka metode Poisson, 2,728. Dengan demikian, kita terapkan rumus metode Poisson, maka P buka kurung 1 tutup kurung sama dengan 0,5 pangkat 1 dikali 2,718 pangkat min 0,5 dibagi 1 tanda seru sama dengan 0,5 dikali 0,6065 dibagi 1 sama dengan 0,3033. 0,6065 itu adalah hasil daripada 2,718 pangkat min 0,5. Keterangan 0,1 tanda seru sama dengan 1. 1 tanda seru sama dengan 1. 2 tanda seru sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 2. 3 tanda seru sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 sama dengan 6. 4 tanda seru sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 sama dengan 24 dan seterusnya. Karena ini 1 tanda seru berarti dia hasilnya adalah 1. Jadi hasilnya 0,3033 dengan metode Poisson. Ini berarti bahwa kemungkinan atau probabilitas 1 kali karyawan demo dalam 1 tahun ke depan adalah 0,3033 atau 30,33%. Dengan cara yang sama, kita dapat menghitung berapa persen kemungkinan terjadinya 2 kali demo, 3 kali demo, dan seterusnya risiko karyawan demo dalam 1 tahun ke depan. Yang baru saja kita hitung adalah 1 kali demo karyawan ke depan itu kemungkinannya berapa banyak. Dalam manajemen risiko perusahaan, besarnya probabilitas yang ingin diketahui adalah terjadinya risiko. Entah 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau berapa kali. Bukan hanya sekali, atau bukan hanya 2 kali, dan seterusnya. Berikut ini kita ingin mengetahui kemungkinan tidak terjadinya risiko. Tidak terjadinya demo. Cari kemungkinan tidak terjadinya demo. Tidak terjadinya demo berarti X-nya sama dengan 0. U-nya adalah 0,5 setahun karena 3 kali dalam 6 tahun. E adalah 2,728 sehingga aplikasi penggunaan dari rumus Pareto P buka kurung 0 tutup sama dengan 0,5 pangkat 0 dikali 2,718 pangkat min 0,5 dibagi 1 tanda seru sama dengan 1 dikali 0,6065 dibagi 1 sama dengan 0,6065 atau 60,65%. 0,65 ini adalah hasil perkalian dari 2,718 dikali pangkat min 0,5. Dari perhitungan tidak terjadinya demo atau tidak terjadinya risiko, kita bisa balik untuk menghitung untuk melihat kemungkinan terjadinya risiko atau demo. Kemungkinan terjadinya risiko apakah 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau tak terhingga adalah 1 dikurangi kemungkinan tidak terjadinya demo. Yaitu kemungkinan terjadinya risiko menjadi sama dengan 1 dikurangi P buka kurung 0
Jadi 1 dikurangi 0,6065 sama dengan 0,3934 atau 39,34%. Ini semua adalah kita coba melakukan perhitungan probabilitas kemungkinan terjadinya demo, terjadinya risiko dengan metode Poisson. Yang pertama kita mau tahu, kemungkinan karyawan 1 kali demo dalam 1 tahun ke depan, hasil perhitungannya adalah kemungkinan karyawan 1 kali demo dalam setahun ke depan adalah 30,33%. Perhitungan kita yang kedua, kita mau tahu kemungkinan tidak terjadinya demo dalam 1 tahun ke depan. Kemungkinan terjadinya demo 1 tahun ke depan dan hasilnya adalah kemungkinan tidak terjadinya demo adalah 60,60% dan kemungkinan terjadinya demo adalah 39,34%. Demikian, ini adalah sekedar metode perhitungan untuk mengetahui probabilitas kemungkinan terjadinya kerugian perusahaan. Terima kasih, mudah-mudahan perhitungan ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.